Hai sobat, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Silip Seapoy rilisan tahun 2022. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis muda cantik namanya Emma. Dia baru pulang nagih hutang duit angsuran dari para pelanggannya. Sementara itu terlihat juga seorang pria yang baru pindah ke sebelah kosan si Emma, namanya Alfred. Dia baru keluar dari penjara dan kini bekerja sebagai germo. Alfred melihat ada lubang di dinding yang menghubungkannya dengan kamar Emma. Terlihat Emma sudah punya pacar yang lebih tua, namanya adalah Ben. Saat itu terlihat Emma sedang letih sepulang kerja, namun si Ben yang sagapung malah memaksanya untuk kerja kelompok. Alfred yang sedang mengintip seolah dapat jackpot. Dia langsung mengusap singkongnya sambil melihat pemandangan mantap itu. Keesokan harinya terlihat ibu si Ben yang datang untuk mencari anaknya. Tetapi jam segitu Ben sudah berangkat kerja. Terlihat juga Alfred yang terus mencuri-curi pandang pada Emma. Malamnya terlihat Ben yang terus menggerutu. Dia kesal karena telah dipecat dari pekerjaannya. Lalu dia melampiaskan kekesalannya itu kepada Emma dengan memaksanya kembali untuk kerja kelompok lagi. Alfred yang mendengar suara rintihan Emma hanya bisa melihat dari lubang di dinding. Sebenarnya Alfred kasihan pada si Emma. Namun di satu sisi dia juga heran kenapa si Emma ini memilih untuk bertahan. Padahal dia bisa pergi kapan saja meninggalkan si Ben. Setelah kerja kelompok yang barbar, Emma keluar untuk mencuci tangannya. Di sini Alfred juga keluar untuk melihat keadaan Emma karena kasihan dengannya. Melihat ada kesempatan, Alfred kemudian mencium luka di tangannya Emma. Melihat itu, Emma terlihat menangis sedih bercampur haru. Malam harinya, Emma dipukul oleh si Ben. Karena si Ben mencurigai kalau si Emma ini akan meninggalkannya. Alfred yang mendengar suara tangisan Emma hanya bisa mengintip dari lubang di dinding kamarnya. Setelah selesai dipukuli, Alfred melihat Emma hendak keluar dari rumah. Saat Emma sedang mencuci luka di kakinya, Alfred datang dari belakang sambil memeluk dan mencium Emma. Keduanya lalu terbawa suasana dan langsung melanjutkan kegiatannya di kamar Alfred. Di sini Emma memperlihatkan semua luka di badan Emma, mulai dari goresan sampai luka lebam. Semua ini adalah ulah si Ben yang hampir tiap hari melampiaskan emosi dengan memukuli Emma. Melihat ada kesempatan, Alfred langsung menunjukkan skillnya. Dengan lembut dia menciumi semua luka di tubuh Emma, kemudian perlahan beralih pada pepaya kembar miliknya. Setelah itu, sobat tahulah apa yang terjadi. Ngapain lagi kalau bukan kerja kelompok dengan 1001 macam gaya. Setelah itu Alfred mengatakan tentang lubang di dinding kamarnya yang mengarah langsung ke kamar milik Emma. Meski kedengarannya sangat caboel, namun si Emma tidak tersinggung sama sekali dan bahkan membolehkan si Alfred meneruskan kebiasaannya. Setelah itu Emma kembali ke rumah untuk menemui Ben. Sejak akrab dengan Alfred, kehidupan Emma jadi lebih ceria. Sementara itu, Ben yang tak kunjung mendapat pekerjaan baru hanya bisa menangis sambil memeluk foto Emma. Si Emma yang melihatnya juga sempat baper. Namun karena sudah keenakan dengan servis dari si Alfred, Emma bergegas dandan lalu memakai pakaian seksi. Setelah itu dia bergegas menemui Alfred di rumahnya. Alfred jelas kegirangan melihat Emma dengan pakaian dinas itu. Dia mengatakan kalau selama ini Ben selalu melarangnya memakai pakaian minim. Alfred lalu mengunboxingnya dan kerja kelompok pun kembali dimulai. Setelah puas dengan singkong milik si Alfred, Emma mulai bicara serius. Tampaknya si Ben sudah curiga dengan gerak-gerik Emma. Dia lalu meminta Alfred untuk membawanya pergi dari Ben yang suka menyiksanya. Di sini Emma menyusun rencana di mana esok hari dia akan memasukkan obat penenang ke minuman si Ben. Ketika Ben tak sadarkan diri, Emma dan Ben harus segera pergi meninggalkan kosan ini. Tentu Alfred setuju dengan rencana tersebut. Benar saja, keesokan harinya Ben meminta untuk dibuatkan minuman sob. Tapi Emma kurang gercep menyiapkannya, sehingga Ben sudah curiga duluan. Saat Emma sedang lengah, minuman itu Ben buang ke baskom cuci tangan. Lalu dia berpura-pura pingsan untuk mengelabui Emma. Nah, saat Emma sedang bersiap untuk pergi ke rumah Alfred, Ben langsung bangun dan menampar Emma. Mendengar jeritan Emma, Alfred langsung masuk ke rumah dan mencoba menghentikan Ben. Tapi sepertinya Alfred tak mampu mengimbangi kekuatan Ben. Ben langsung mencekiknya sampai hampir kehabisan nafas. Melihat hal itu, Emma langsung mengambil golok dan menusuk si Ben. Alhasil, Ben pun sempoyongan sampai tergeletak tak sadarkan diri.
Karena si Ben tak kunjung pulang, sang ibu bergegas pergi ke kantor polisi untuk melapor. Mereka lalu bergegas membuat tim pencari dan menyewa penyidik ahli untuk mengusut kasus tersebut. Saat malam tiba, Emma jadi parno. Saat mendengar suara di rumahnya, dia langsung berdoa dan meminta agar tidak diganggu oleh hantu Ben. Namun ternyata yang muncul adalah ibu si Ben. Dia mengaku telah menyewa detektif Sherlock Holmes untuk mengusut kasus kehilangan anaknya. Si ibu ini curiga kalau Emma juga terlibat dalam kasus tersebut dan akan terus mengawasinya. Malam itu Emma sangat ketakutan. Satu sisi sedang segapung juga karena sudah lama tak dibelai. Emma lalu bergegas pergi ke kosan lamanya untuk menemui Alfred lewat lubang di dinding. Emma mengungkap kerinduannya dan ingin kembali merasakan singkong si Alfred. Namun Alfred tetap kekeh menolak. Emma lalu punya ide. Dia menyuruh Alfred untuk mengintipnya dari lubang di dinding. Lalu Emma mulai beraksi dengan memperlihatkan pepaya kembarnya. Karena si Alfred tak kunjung mau, akhirnya Emma menggunakan pakaian seksi dan memakai riasan wajah. Emma lalu bergegas mendatangi rumah Alfred dengan harapan bisa dapat jatah malam itu. Awalnya si Alfred sempat menolak Emma masuk kamar, tapi setelah dipaksa, Emma malah dibuat terkejut setelah melihat seorang wanita sedang berada di kamar Alfred. Jelas saja Emma langsung marah-marah karena merasa telah ditipu dan dimanfaatkan oleh si Alfred. Di sini Alfred menjelaskan kalau wanita itu hanyalah rekan bisnisnya. Karena butuh uang, terpaksa Alfred menjadi germo dan menawarkan temannya itu pada pelanggan pria hidung zebra. Nantinya si Alfred akan dapat persenan dari mencari pelanggan dan menyewakan rumah. Alfred juga bilang sob, kalau dia dan Emma butuh uang yang banyak agar bisa segera punya rumah. Jadi Alfred juga meminta si Emma untuk jadi wanita sewaan dan membantunya mencari uang. Tentu saja si Emma menolak. Emang dia cewek apaan? Karena dia merasa Alfred hanya akan memanfaatkannya saja. Namun tanpa diduga, si Alfred malah mengancam akan melaporkan pembunuhan Emma terhadap Ben pada polisi. Dengan begitu Emma bakal dijatuhi hukuman yang sangat berat. Akhirnya mau tak mau Emma menerima pekerjaan itu. Ako mismo magsasabi sa pulis na ikaw yung pumatay sa putang ina asawa mo. Yung buong ginagawa. Waktu pun berlalu. Ketika kembali ke kamarnya, Emma mendengar suara gelas jatuh dan dia mengira itu adalah Alfred atau ibunya Ben. Namun sungguh di luar prediksi BMKG. Ternyata yang muncul adalah Ben yang tidak mati setelah kejadian malam itu. Saat dihampiri, Emma langsung ketar-ketir dan meminta maaf karena telah mengkhianati Ben. Si Ben lalu berkata kalau dia bersedia memaafkan Emma, namun dengan satu syarat, yaitu dia harus mengundang Alfred ke sana untuk kerja kelompok. Saat itulah dia akan membalas dendam dan menghabisi Alfred. Karena Emma masih sayang nyawa, jadi dia menuruti perintah Ben dan langsung meminta Alfred untuk masuk ke rumahnya. Nah, saat sedang pemanasan, Emma berbisik pelan dan mengatakan kalau si Ben tidak mati. Dia ada di balik lemari dan berniat untuk menghabisi Alfred. Alfred lalu mengendap-endap mendekati lemari lalu mendolong Ben. Akhirnya pertarungan seru kembali terjadi. Ben berhasil memojokkan Alfred dan mencekiknya. Melihat Alfred yang sedang terpojok, Emma melemparkan golok ke arah mereka. Alfred langsung mengambil golok tersebut dan membacok Ben. Setelah berhasil mengalahkan Ben, Alfred yang merasa ditipu oleh si Emma langsung menghampirinya dan mencekiknya lagi. Saat Emma hampir mati secara tak terduga, Ben datang membawa golok dan langsung membacok Alfred. Sampai akhirnya dua pria tersebut harus meninggoy karena kehilangan banyak darah. Kini tinggal Emma sendirian. Dia berhasil lepas dari jeratan para pria bajingan yang hanya ingin memanfaatkannya saja. Dan film pun selesai. Itu adalah akhir kisah dari film Silip Seapoy yang dirilis pada tahun 2022. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.